Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menonton, selamat mendengarkan. Aku Aldi Boy. Dan aku Anjaraha. Selamat datang. Ini cakap panas-panas yang episode berapa nih? Episode kedua. Episode Episode kedua. pertama cuma tayang di YouTube karena audio kurang bagus. Audio kurang bagus. Nah, ini Ya namanya juga. Ya udahlah ya kan. Nggak usah dipaksain kali lah kehidupan ini. Kalau misalnya nggak bagus, usah tayang. iya bener. Ya kalau bagus tayang gitu kan. Jangan nggak bagus ditayangin, dipaksain. Nggak bisa kita kayak gitu. Ini kemana? Banyak nih, banyak kena serang dengan kata-kata kayak gitu aja. Masih dengan konsep Oh iya, kita di hubungan kopi. ya di hubungan Jadi kopi. untuk anak-anak binje, hubungan kopi mana alamatnya? Jalan Imam Bonjol ya? Ya, Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Nomor berapa? Udah nggak salah ya si map saya lah, anjing lah payah kali. Kayak gitu nyari-nyari air pun payah. Kalau salah alamatnya lah, pokoknya jalannya Tengku Imam Bonjol. Sebelah kanan. Sebelah kanan, karena one way. Ya, Ini kan cakap panas-panas. Kalau di episode pertama kan beneran panas sudah. beneran panas. Siang-siang. Tapi kali ini pembahasan kita yang panas. Ya. Kita take malam ya. Take-nya malam. Katanya kalau punya anak cewek, masa lajangnya bandel. Gitu. Katanya. Berarti setiap punya anak cewek, orang tuanya masa lajangnya bandel. Katanya gitu. Kalau Bang punya Al. anak cowok, ya udah dia mana-mana aja. berarti nggak bandel. Ibu bandel nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Iya kan? Itu dia. Katanya kayak gitu. Anakku cewek Berapa? 2. Terus Oh, sama lah kita ya? Iya, terus banyak yang bilang kalau aku tuh bandel masa lajangnya. Nggak juga kan? Gila. Aku masjid Al Jihad tiap malam Rabu. Ngaji loh aku. Di mana? Masjid Al Jihad Menjadi Al-Jihad di mana? di sana Darussalam. Oh, ini dari salah. Ah, nggak tahu aku mana jalan itu. Ngajinya kayak mana nih? Ya ngaji, dengar ceramah. Ini apa namanya? Jikir enggak? Jangan didalami lah, Bang. Aku kan nanya loh. Jangan didalami lah. Jangan ditanya gitu dalamnya. Nanti aku payah ngomongnya kan. Seorang Anjara ngaji. Tapi ngaji itu penting loh, Bang. Kenapa? Iya nggak? Abang dulu waktu nikah disuruh ngaji nggak sama Tuan Kadi ya? Ditanya. Bisa ngaji nggak? Ya, intinya bisa baca Al-Quran nggak? Urusan gitu. bapak apa bilang? Gitu, jangan ya. Berarti semua ya? Kalau Muslim ditanya ya? Iya, ditanya. Aku disuruh ngaji aku. Kau bisa ngaji? Ngaji lah. Alhamdulillah. Ya, gitu-gitu juga kan. Disuruh ngaji aku. Kau Memang pernah- apa disuruh ngaji? Ditanya ya bisa nggak- ngaji? Dia cuma nanya bisa ngaji nggak gitu. Dia nggak Hmm. bilang disuruh ngaji. Bisa ngaji. Terus aku jawab, udah 2 kali khatam. Aku bilang gitu. Terus? Ya udah dia diam. Oh, percaya ya? Mm-mm. Kayaknya muka abang nggak meyakinkan sih. Memungkinkan. Untuk- memungkinkan dan meyakinkan. Apa Apa ini? nih cuy? Oh, Sotareng. Soltareng. Oh, Terima banyak kasih. kali ya. Terima kasih Soltareng. Banyak kali ya. Ada lagi? Nanti dulu ya. Ya tapi ngaji itu penting kan? Ini Kalau- untuk orang-orang anak-anak lajang lah yang mungkin mau menikah gitu. Kalau misalnya nggak bisa ngaji ya belajar lah dari sekarang. Soalnya ditanya kan. Ditanya memang. Temen aku disuruh ini lagi. Sholat berjamaah. Dia ngimam sebelum akad. Sebelum akad. Iya Oh, malam. ada yang kayak gitu ya? Ada, aku nge-MC-in kok. Disuruh Disuruh imam berarti sholat isya. sholat isya. Yang mengeluarkan suara ketika sholat apa aja, weh? Sholat apa aja? Sholat subuh sama sholat maghrib kan? Maghrib, isya. Enggak. Isya. Tuh dengar tuh. Itu ngaji. Ah. Yang enggak itu zuhur sama asar. Kenapa? Karena itu jam orang bekerja. Sekolah minggu juga bang kadang. Sekolah Ini bisa dikat ya? Dia edit ya yang ini nih ya. Tolong kali aku sumpah. Ah,
Mewah laki. Wak laki cuma di wak laki. Laki. Setannya masuk, habis itu malaikat datang. Wah, laki ngopi aja. Kayak Maghrib. gitu, kena marah wak perempuan nanti. Yang senyap itu jam orang kerja. Iya, karena kan kenapa? Ini menurut yang sepengetahuanku ya, maaf kalau salah. Karena kita kan kalau mendengarkan ayat suci Al-Quran itu ayat-ayatnya harus diam, nggak boleh melakukan apa-apa. Makanya sewaktu mendengarkan azan kita diam, dengarkan, menyimak. Apalagi orang baca ayat Al-Quran, kita diam menyimak bacaannya. Nah, kalau siang itu kan memang orang banyak melakukan aktivitas. Jadi ya Allahu Akbar tidak membacakan ayat suci, maksudnya tidak dilafazkan. Alhamdulillah Al-Fatihahnya itu nggak dilafazkan. Karena kalau dilafazkan kita harus diam menyimak. Berarti Islam ini visioner lah ya. Ya iyalah. Islam adalah agama yang benar. Kembali lagi tadi, berarti kawanmu itu sholat Isya Sholat Isya 4 rakaat, 4 rakaat dilafazkan Al-Fatihahnya. dilafazkan. Jadi benar-benar lah keluarga itu sebelum dia akad, proses akad nikah itu memang benar-benar ya kok bisa menjadi imam nggak Buat gitu. anakku, gitu ya. Iya, dan itu memang keluarganya yang dua-dua itu memang agama kali. Keren juga itu. Keren. Memang agama kali. Soalnya kita punya anak perempuan nanti kalau nikah Iya. kan. Bisa berjamaah nggak boy? Abang lah nanti. Kita kan punya dua anak cewek nih. Ya. Kita kan tahu nih pergaulan zaman sekarang ini kan. Gimana ya? Apalagi anak cewek kan. Yang namanya sexual harassment. Kau Terus udah yang kasih pendidikan itu nggak? Belum lah, nggak ngerti soalnya. Tapi aku bilang, tapi aku mulai sekarang, aku nggak mau mandiin anakku lagi. Umur berapa itu? 2 tahun. Oh iya, Heeh. kenapa? Soalnya gini, aku kayak memberikan kalau kau nggak bisa dilihat sama lawan jenismu, termasuk orang tuamu. Aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya mandiin atau segala macam itu, ya itu ibunya, kok nggak neneknya gitu. Tapi kan umur 2 tahun kan dia belum bisa mengerti. Kecuali umur Tapi dia itu 5 golden memory 2 tahun itu. Oke. Jadi dia bisa mengingat kalau ayah aku sendiri aja nggak mau ngelihat aku telanjang, apalagi kau orang lain. Nah kayak gitu. Aku ngasih edukasi yang mendasarnya kayak gitu. Yang paling besar umur 2 tahun. oh itu masih ya. Iya. Hah? 2 tahun. Iya maksudnya yang paling besar umur 2 tahun 2 itu tahun. masih. Yang paling kecil 3 tahun. Yang paling besar 2 tahun. Aku yang paling besar 9 tahun. Oh iya. Yang paling kecil 2 tahun. Oh gitu. Kalau yang besar sih aku Itu abang udah abang ngasih apa sex education? pelan-pelan. Oh, iya. Kayak aku kasih pengertian. Aku aja anakku yang besar ini ke tongkronganku. Dia tunggu menilai dulu nih. Begitu udah melihat, baru aku kasih tahu. Oh, kalau kata-kata itu tuh nggak boleh diucapin gitu. Atau nggak boleh ngelakukan hal Iya. ini. Soalnya kamu kan cewek. Iya. Nah, gitu ya. Ya gitu-gitu. Jadi aku tidak melarang duluan, aku suruh dia nengok duluan. Nah, ini gimana gitu. Kalau sekarang sih masalah di rumah, masalah mandi udah pasti lah ya. Kalau umur segitu, Iya, nggak umur mungkin segitu aku udah nggak mau lagi pasti. tidur. Aku Udah bisa. harus aku yang iniin, tidak boleh tidur satu ranjang. Walaupun orang tuanya. Iya bener, itu bener. Duh, berarti Dipisahin. cara aku udah lumayan bener lah ya. Kalau di umur 2 tahun gue nggak bisa dilihat lagi kok sama orang lain gitu ya. Termasuk ayahmu sendiri kan gitu kan. Nah, kalau masalah handphone sampai sekarang masih gue bebaskan. Why? Aku tinggal pantau dari apa yang dia lihat. Gitu. Nah, kalau yang dia lihat itu dibawa dengan kehidupan sehari-hari, baru kasih tahu. Oh, itu nggak boleh. Ya, Ini gitu. cuman dunia maya. Aku nggak gitu. bilang nggak boleh sih. Oh iya, jangan bilang nggak boleh sih. Aku mencoba, walaupun kadang-kadang susah aja ya, mencoba untuk menghilangkan kata jangan. Iya benar. Aku juga kayak gitu sih. Emang susah sih kadang-kadang sebut. susah. Atau gini sih, aku tuh kok misalnya anakku naik-naik ke atas meja gitu kan, kalau jatuh ini sakit aku bilang.
Ya dia diam aja kan. Nah gitu jatuh, sakit nggak? Nah, baru dibilang gitu ya. Iya. Sakit katanya. Udah ya jangan lagi ya, aku bilang. Udah. Kayak kalau misalnya dia ngelawan. Karena jangan itu Iya, harus, justru iya ini kebalikannya kan. Gitu. Jadi berusaha aku mencoba untuk mencari kata yang sama. Misalnya dia nggak mau nurut nih, aku nggak bilang kakak nggak mau dengar, nggak bilang kayak gitu. Kak nurut ya, dengar ya. Dengar ya, Ah, dengar gitu. dulu ya. Ah, Gitu. dengar ya. Iya. Nanti dalam lama kalau dengan bahasaku seperti itu dia langsung diam tuh, diam kayak mikir sebentar, habis itu udah senyum. Apalagi kalau Beda misalnya- dengan yang dulu-dulu. Apalagi kok misalnya punya anak gitu kan, anaknya itu lagi cranky gitu, lagi marah-marah gitu. Aku tengok dulu muka ayah. Ada apa? Gitu. Jadi dia kayak dikasih penang gitu. Anakmu umur 2 tahun marah-marah kayak mana? Suntuk, tahu nggak suntuk? Anak-anak suntuk. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Terus kau bilang, tengok dulu kayak. Tengok dulu mukanya. Ada apa? Oh. Karena apanya? Aku tidak melarang tontonan di handphone itu. Yang pertama, kita udah telat ini untuk melarang menggunakan handphone. Benar. Udah susah. Soalnya kita juga melakukan itu kan. Iya, karena kita juga nengok handphone. Iya, Gimana? benar. Jadi caraku adalah kayaknya udahlah berdamai aja gitu. Mengawasi ya? Mengawasi. Jadi aku perhatiin dan itu sangat efektif. Kayak anakku yang 2 tahun aja. Aku memang sih ada beberapa orang tua yang ya boleh enggak lah gitu. Maksudnya anaknya itu harus bisa bahasa Inggris. Dimulai dari kecil gitu kan. Banyak kawanku yang bilang nih kalau sharing sama teman-teman, kalau mau ngajarin anak bahasa Inggris, orang tuanya seluruh bahasa Inggris di rumah. Benar. Aku nggak ada lawan. Iya. Maksudnya istriku tuh kurang lancar berbahasa Inggris. Kalau aku ya alhamdulillah lah bisa sedikit-sedikit. Oke. Jadi caraku adalah ya udah ku kasih tontonan karena kan di handphone itu masih bisa kita set umur berapa. Apalagi YouTube Kids. Ya, YouTube Kids. Nah, itu kan Obrolan masih bapak-bapak ya. Kokomelon ya. Kokomelon. akhirnya anakku bisa bahasa Inggris dengan sendirinya. Yes, betul. Kalau dia marah sama kakaknya, go away katanya. Go fuck yourself katanya. Go fuck yourself. Go away. Sering. Go fuck yourself. Nanti dia habis makan kalau dia mau cuci tangan dia bilang sendiri wash your hand walaupun I wanna cuman wash your pengucapan hand, kan. gitu-gitu. Nggak, dia bilang aja wash your hand. Oh iya. Cuman dari itunya. Jadi oh, udah ngerti anak nih gitu. Kalau itu artinya emang cuci tangan walaupun pengucapannya salah. Wash your hand kata dia. Kayak gitu-gitu. Anak kalau gue makan. tertarik. Ini bahasa Kongo sih, Bang. Zumbrakla katanya. Karena anak gue umur 2 tahun belum bisa ngomong. Bisa lah. Belum bisa. Anak aku 2 tahun loh. Anak gue belum bisa ngomong. Oh iya? Iya, Jalan? dia itu bukan nggak bisa ngomong tapi Malas. malas ngomong. Berarti jalan duluan. Jalan duluan. Oh, berarti sakitnya nanti tuh. Kenapa gitu? Oh iya. Dia kan ini kata orang tua dulu. Ya kan, Indonesia kan sering gitu. Kata orang tua dulu kan gitu. Padahal nggak betul-betul kali kan. Kalau dia sakit itu ada masa dia sakit parah, demam. Oh, berarti dia mau bisa jalan. Terus dia sakit lagi, oh dia mau tumbuh gigi. Terus sakit lagi, oh dia mau bisa ngomong. Nah, anakku kemarin sakit ya, kayak digabungi semua tiga-tiga itu. Oh gitu. Jadi sakit parah, berhari-hari, seminggu. Tapi begitu kelar sakit, yaudah dia bisa jalan, dia tumbuh gigi, dia bisa ngomong. Dia tuh bisa ngomong susu, ayah, Iya. makan, ngantuk, itu bisa. Tapi kalau untuk ngomong lancar kayak untuk apa sih kalian hidup di dunia ini? Itu nggak bisa, belum bisa. Pak, itu kan dikasih akal pikiran. Iya, itu. Kita yang cari Tuhan apa Tuhan yang nyari kita gitu-gitu nggak mungkin kan. Masih umur 2 tahun kan nggak mungkin kayak gitu kan. Filsuf kali lah anak aku. Apalagi semalam tuh ya. Nih sekedar info aja ke teman-teman bahwasannya semalam kami buat konten Oke. collab lah. Dan insya Allah akan terus berkelanjutan. Collab sama punya Binjai, Delucet sama Altiboy. Apa? Punya Binjai? Delucet Pak John. Sama aku. Namanya Ali Job itu? Hah? Dia lucet. Deget ya. Banyak alis. Setiap minggu. Setiap minggu ada job ya. Setiap minggu ada job.
Orang Jadi- nggak kawin pun pas kawin. Kawin apa kalian itu? Dia kan nggak wedding loh. Dia wedding kan enggak? Jarang dia Dia wedding. proyekan ya. Iya. Terus. Oh, bosi yang wedding ya? Ya, bos wedding. Jadi konten kami itu judul besarnya mencoba jadi. Nah, di proyek pertama itu mencoba jadi anak panti asuhan. Itu kemarin ya. Memang sih selama ini kan Keren kita tuh. cuman ngeliat di TV aja. Oh, ini gini ya, ini gini ya. Begitu terjadi di kehidupan sebenarnya, nggak tahan air mata. Oh iya, kenapa sih? Kenapa emang? Panti Nggak. asuhan itu diapain sih? Ya nggak diapa-apain, cuman kan Fasilitas. momen-momen tuh anjir gitu. Maksudnya kita jadi ngebayangin anak kita loh gitu. Dan rata-rata kan yang turun ke situ tuh yang di frame sih cuman aku sama Pak John. Punya bini kan orangnya nggak boleh di frame. Tapi dia yang paling pecah nangisnya. Walaupun tatoan. Iya. Kami datang ke sana malam jam 10 apa jam 11-an kalau nggak salah. Nangis tuh kayak mana sih bang caranya? Waktu yang nangis pecah itu waktu ending, waktu mau pamit. Jadi dia ngobrol sama si bapak yang punya itu. Ngobrol. Bentar, abang sering nangis? Tergantung sih. Oh, aku susah kali nangis. Kalau nangis menghilangkan apa ya? Bukan nangis dalam arti kesedihan ya. Iya. Kalau itu cuma 2 kali aku dalam seumur hidup. Oh. Tapi kalau nangis dalam melepaskan apa ya? Kayak kekesalan emosi gitu ya? Enggak juga. Bagiku Penat ya? Enggak, bagiku nangis itu kayak semacam ritual aja. Oke. Kayak ini harus Pantas ditangisin. nih ditangisin. Gitu aja. Wah, berarti abang mikir ya, ini pantas nggak ditangisin Iya, ya? gitu. Oke, next. Terus Terus, begitu nangis gitu. jadi waktu panti asuhan tuh gimana? Ya udah kami yang malam pertama tuh datang, kami ngobrol sama si bapak. Dia merintisnya gimana? Padahal itu panti asuhan loh. Kenapa tidak didukung? Panti asuhan mana sih? Sini. Apa WJ? Panti asuhan kemarin WJ? Darul apa? Darul Arafah. Darul Hamid Assalam. Darul Arafah apa sih, weh? Stand up Sekolah comedy. ya? Tren. Hah? Stand up comedy. Nama selebgram lo. Darul, oh. Darul Terus. Dari dia merintis itu, di JJ cerita dia Dia merintis. kenapa buat panti asuhan? Itu yang aku pertanyakan. Sama pertanyaan kami. Jawabannya simpel. Panggilan dari Allah. Gak logika kan? Ya Allah. Dia bapak itu Nggak logika sih itu. ditentang sama keluarganya. Apa Kenapa? kata Buat keluarganya? panti asuhan? Apa kata keluarganya? Kau pikirin aja dulu hidupmu sendiri. Hidupmu aja susah kok bawa orang lain. Gitu kata keluarganya. Terus? Hidupmu ini udah susah. Terus kamu ngambil anak orang lain terus kau asuh. Dan itu orang lain. Orang lain. Bukan anak kandung. Iya. Itu makin sulit itu loh. Apa enggak dengarkan cerita Iya. itu? Tapi menurut si bapak itu, ya karena ini udah panggilan hati loh gitu. Udah panggilan memang dari Allah. Kita ada masalah, tanya sama yang punya diri, minta sama yang punya diri, jangan bergantung sama orang. Dan dia yakin anak-anak panti asuhan ini doanya mujarab. Tidak ada satu keinginan pun yang mereka mau tidak terpenuhi. Asli tuh, Bang. Asli tuh ya. Keren nggak? Aku dengarkan itu merinding. Dari orang tua merintis awal. Mau lebaran nih, besok lebaran. Anak-anak nggak ada yang punya. Baju lebaran. Keliling orang tua datangi masjid-masjid. Ya macam-macam lah jawabannya. Aduh, milu kali Bu. Kita megang duit limpul aja gugup kan, Bang? Gugup nggak, Bang, keluar? Gugup. Iya kan? Aduh, Mak, cuma limpul nih. Keluar Ini nggak nggak ya? punya duit. Gitu. Iya. Keluar nggak ya? Limpul, Wak. Kopi berapa? Segini berapa? Dan kau kan? tahu anak panti asuhannya berapa? 30 orang. Tahun pertama tuh. Setiap hari berapa tuh ya untuk biaya operasional? Tapi terpenuhi. Apa yang mereka minta? Itulah tadi memang doa mereka mujarab. Dan si bapak pun mengasuh mereka benar gitu. Ngarahkannya benar. Aku cita-citaku juga ingin gitu, Bang. Aku bukan karena aku tuh kalau misalnya aku pengen dihidupkan kembali, itu misalnya
time flash lah ya, atau bukan time flash ya, apa namanya, throwback lah ya dalam kehidupan aku dilahirkan kembali. Aku mau memperbaiki itu dunia pendidikan aku. Yang lain nggak apa-apa berjalan seperti kayak gini, tapi dunia pendidikan aku kacau. Kenapa kau bisa bilang kacau? Bukan kacau sih, tapi kayak nyesal sih sebenarnya. Karena aku kan kuliah nggak selesai. Okay. Dan kuliah aku tuh bukan atas kemauan aku, kuliah aku, jurusannya segala macam. Aku kan pengen IKJ dulu. Nah, kalau misalnya aku ditarik belakang lagi nih, kecil lagi, aku kan memperbaiki dunia pendidikan aku. Mulai aku sekolah aku bagus. Aku SMA juga, aku SMA bagus gitu. Aku tuh nggak ada keinginan untuk kuliah, Bang. Bukan nggak ada. Aku tuh fuck off kali sama dunia pendidikan. Kenapa? Karena aku gak suka belajar. Maksudnya gini, aku gak suka belajar formal yang oke, ini, gitu, gak suka aku. Jadi kalau kau punya anak nanti nggak bakal kau sekolahin? Sekolah lah. Kan anak kan gak sepenuhnya milik kita. Oke. Kalau dia mau sekolah, Oke. kalau dia senang sekolah, sekolah kan. Kalau dia nggak senang sekolah, Homeschooling, dia nggak senang belajar. nggak apa-apa. Terus Tapi, kok bisa menjamin masa depanmu, gue bilang. kasih pengertian. Kasih pengertian. Ini kalau misalnya nggak sekolah. Kalau misalnya nggak sekolah, apa-apa tuh sulit, gue bilang. Karena di Indonesia ini dunia pendidikan itu nomor 1, gue bilang. Apapun yang gue kerjakan, kalau kita nggak punya basic dunia pendidikan, itu sama aja sulit, gue bilang. Kalau itu bisa dipatahin ya. Kau sering lihat nggak foto-foto atau quote-quote di Instagram? Kalian sekolah, saya nguli. Kalian kuliah, saya apa katanya? Kalian, iyalah gitu loh intinya. Kalian sekolah, saya nguli. Kalian tamat sekolah. Si Bang. Yuk. Silakan. Kalian tamat sekolah, kerja ya di tempat saya. Ada nggak kok sering dapat quote-quote kayak gitu, iklan-iklan kayak gitu? Jadi nggak intinya ngambil- orang aku tuh nggak- sekolah, dia kerja nih. Dia kerja terus sampai dia punya perusahaan. Jadi kawan yang tamat sekolah, yang kawan yang tamat sekolah tadi kerja di tempat dia. Enggak, aku nggak memikirkan tentang hal itu sih, Bang. Jadi? Aku nggak memikirkan nasib, tapi aku memikirkan tes. Pematung yang punya edukasi, Iya, paham. itu tesnya beda sama orangnya atau otodidak. Berarti kau mencari skill dari anakmu dulu gitu. Betul. Misalnya anakku ini, hobinya dia tuh mematung. Kalau dia itu terjun ke dunia seni dan dia tuh masuk ke universitas yang benar-benar ini khusus untuk mematung. Nah, dia udah punya bakat, dia udah punya materi. Expert dong. Nah, kalau dia misalnya punya skill yang salah, Contohnya, mabuk-mabukan dia. mabuk-mabukan, mencuri gitu. Itu aku yang salah. Bukan dia yang salah. Itu aku yang salah. Kenapa? Bang, kalau misalnya lah dari kecil ku bilang, "Kak, apa curi aja." Itu aku yang salah lah. Iya kan? Kalau misalnya dia itu nanti gedenya, dia punya skill melukis. Oke, bisa. Sekarang gini, kalau anakmu laki-laki, udah dari kecil hobi dia berdandan. Gak apa-apa, Serius. serius. Dia berdandan, bersolek, Nggak apa-apa, berpenampilan seperti perempuan. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kan aku nih punya jiwa feminis juga, Bang. Aku suka duduk kayak gini. Oke. Tapi nggak begitu besar. Oke. Aku suka pakai tote bag. Oke. Nah, aku suka Marilyn Manson. Oke. Tapi nggak begitu besar feminisnya aku, feminimnya aku. Mungkin anak aku kelebihan. Kayak onat lah ya. Onat, iya benar. Aku nggak ini loh, Bang, nggak segan-segan loh ngebilang kalau cowok tuh ganteng. Emang salah ya? Ya kan ada orang yang dibilang cowok aku ganteng gitu, nggak. Oh, berarti dikira kita suka sama cowok itu. Aku nggak segan-segan, Bang. Aku ganteng kok. Apa bedanya dengan kita bilang cewek cakep? Itu kan memang cross genre kita. Nah, ini aku Berarti pilih kasih dong. muji Bang Al nih. Ah. Bang Abang kayaknya ganteng kali hari ini. Nggak apa-apa menurut aku. Jiwa feminis aku tuh memang ada, Bang. Feminim aku memang ada. Dan itu bisa ku kontrol.
Feminis sama feminim beda loh. Beda ya memang. Feminis. Feminis ya. Feminis kita tahu lah ya. Nggak usah dibahas lah ya feminis. Nanti kita diserang. Ya gitu. Gak apa-apa lah menurut aku kalau misalnya dia hobi berdandan. Tinggal aku tanya aja. Kalau berdandan kayak gini, pengennya jadi apa? Kayak mau kayak. Yang penting dia hidupnya baik-baik aja bang gitu. Walaupun salah. Siapa sih yang ngelihat anak ada pressure orang tua sanggup bang? Iya kan? Ya kalau misalnya dia nggak diterima di Indonesia ya udah kuliahkan lah dia di luar negeri. Cari duit lah aku banyak-banyak. Ya udah belajar lah di sana. Di sana tuh nggak apa-apa loh, kayak dandan-dandan gini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kok bebe aja gitu. Itu kayak apa ya kayak udah janji aku sih. Kalau dari dirimu pribadi, kau kepengennya anak kau ini udah besar jadi apa? Seperti yang kau mau gitu? Apa Aku pengen jadi jurnalis anak aku. Kenapa? Karena kau Enggak, pengen jadi no, jurnalis? no. Aku tuh pengen anakku tuh fighter bang di lapangan. Lapangan tuh kan sekejam kali sih bang. Lapangan jauh lebih kejam dari ruangan kantor kan. Ini kayak siapa yang kena culik dulu sama teroris yang di Irak? Ya. Cut apa? Iya. Nah, Lupa itu. namanya. Iya. Tenggelam. Yang itu pasti Mutia tenggelam. Hafid. Iya. Benar. Ya, Mutia ya. Mutia Hafid. Nah, aku suka yang kayak gitu anak aku. Fight lah kau gitu. Nah, itu kan berisiko, nggak takut? Nggak takut. Karena mungkin apa ya? Aku tahu kemampuan anak aku gitu. Iya, kita kan tahu sih bang kemampuan anak kita. Si ini nih kayaknya bisa nih. Tapi si ini belum tentu bisa kayak si ini. Abang pasti tahu lah. Anak abang pertama sama anak abang kedua itu Iya. kemampuannya. Ini penakut nih, yang ini enggak. Iya. Gitu kan. Anak aku yang kedua itu jauh lebih kayak anak aku yang pertama itu agak penakut. Nah, anak aku kedua ini kayak jauh lebih fight gitu. Mulai dari badan, antibody dan segala macam. Sama lah. Iya. Anak Mungkin juga dia gitu. kok misalnya umur 5 tahun dibawa ke hutan, dia bisa survive. Tapi anakku yang pertama mungkin nggak bisa. Kena nyamuk dikit aja gatel. Udah kopek-kopek kulitnya, nah gitu-gitu. Nah, anakku yang pertama ini mungkin kerja di kantoran. Nah, gitu. Jadi aku udah mapping lah dari Itu sekarang. bukannya memang ada darah dari orang tua ya? Yang masalah nyamuk tadi. Aku, Sama kayak kau. iya. Gigi nyamuk nih, bendol nih kan. Pecah deh kulitnya habis tuh. Berarti kau nggak bisa kena ilalang kan? Iya, nggak bisa. Parfum. Di Tapi sini, kau mendeling kan? mendeling, Jarang gue mendeling kayak gitu. Yang biasa kayak gitu Padang atau Jawa. Melayu. Melayu, mak aku Melayu. Oh, Mak aku Melayu. Raja kan. aduh. Abang pengennya apa? Anak abang. Ini kita bahas ghosting seharusnya nih. Nggak apa-apa lah ya. Kita bahas parenting aja lah ya. Nah, abang pengennya apa sih? Aku sih belum ada kepikiran. Cuman dari awal ini aku pengen anak aku tuh jadi anak yang nurut sama menghargai orang tua aja. Kalau karir lah. Kita bahas karir. Bebas, aku karirnya bebas. Maksudnya dia mau jadi apa aku selalu dukung. Yang penting dia Aku menghargai orang berharapnya tua. gitu, berharapnya anakku nih, bangga kali aku punya anak kayak gini. Berharapnya dia itu apa? Pengen apa? Kalau aku pribadi Iya. tidak ada. Karena apa? Karena aku semua udah ngeliat dan Istri. maksudnya Istri abang? Pengen Pengen lah anak- anak jadi ini gitu. oh kalau istriku patokannya dia pengen anaknya sukses aja udah. Punya ini, punya itu, punya ini gitu. Kalau aku lebih terserah dia mau jadi apa. Tapi dia bisa menghargai orang tua dan nurut, itu aja. Aku bebas, dia mau jadi apapun mau. Kalau anakku yang pertama udah kelihatan nih skillnya kemana. Dia lebih ke modeling, terus makeup. Seniman lah, nampak dia jiwa senimannya keluar. Pengen anak-anakku tangguh bang. Di segala medan pun fight aja loh udah. Mau tiarap aku tiarap lah gitu. Iya kan.
apa tuh ya namanya ya? Sense of apa? orang tua lah ya, saya bilang ya. Ya, begitulah tadi ya parenting ini ya. Jadi CS untuk- cendol. Udah selesai kan? Jadi Belum. Masih rekod kan? Jadi untuk teman-teman yang pengen menikah nanti bisa dipikirkan lah bagaimana caranya parenting. Jangan ditakuti. Jangan ditakuti. Tapi obrolan itu penting sebelum menikah. Kalau aku lebih memilihnya gini sih. Bukan perjanjian pranikah sih, gimana ya? Komunikasi, Berkomitmen komitmen. sebelum menikah. Komit dulu. Kok ada duit berapa? Aku ada duit berapa? Oh, kalau aku nggak itu. Oh iya. Aku nggak Aku itu. kayak gitu. Komitku gini. Ini boleh dicoba ya, teman-teman. Komitku gini. Sebelum nikah. Seberapa besarnya kita begaduh, seberapa besarnya kita berantem, begitu masuk kamar, tidur, pelukan. Gitu. Walaupun kau jijik kali sama mamaku, walaupun kita marahnya cumanapun, Ngewe nggak? ya enggak, Enggak ya. cuma tetap aja perlu. Lu ya. Walaupun dalam hati ini mendongkol, tes lah. Semanapun kita ribut, itu bisa jadi hilang loh nanti. Oh, healing ya. Betul. Jadi tapi nggak tahu, jangan takut untuk nikah ya. Enggak lah, jangan ditakutin loh. Nikah tuh enak loh. Nikah itu enak, Ibadah. menambah masalah setiap hari. Menikahlah kamu, akan bertambah masalahmu setiap hari. Aku penasaran. Kata ghosting itu dari mana coba? Lagi rame nih kata ghosting. Kayaknya ghosting episode kedua aja lah ya. Kita bahas. Kita bahas. Nggak usah di sini. Nggak usah di sini. Kita ini bahas Tungguin. tentang parenting aja. Oh, berarti ini ada beberapa jadi. Jadi ghosting itu udah masuk di kamus Urban Dictionary. Ya, jadi itu udah jadi kata-kata yang maklum gitu di luar negeri gitu. Tapi baru masuk ke Indonesia itu sekitar awal tahun 2017, 2020 lah. Tapi hype-nya itu 2020-an ke 2021 ghosting itu. Nah, ghosting itu sebenarnya banyak faktornya. Ada kayak silent treatment, terus menghilang begitu aja gitu. Tapi nantilah kita bahas ya itu ya. kita bahas di episode selanjutnya. Iya, tapi kayaknya apapun itu, walaupun ini kan lagi heboh-hebohnya kayak sang yang ghosting nih, Ya. iya kan? Nah, kedepannya kayaknya ghosting ini masih tetap relate sih kapan aja. Soalnya semua orang pasti pernah merasakan yang namanya di ghosting Di-ghosting, ya? atau mengghosting, gitu kan? Ghosting. Sama kayak apa namanya? PHP, iya kan? Iya sih. Pemberi harapan palsu, udah itu aja sebenarnya. Tapi di tren-tren kan aja, di keren-keren kan ghosting anjing. Kau kan pernah jadi anak band, ya kan? Mau nggak anakmu jadi anak band? Mau? Kenapa? Kau kan udah tahu nih gimana pola kehidupan anak band. Gak apa-apa. Berarti kau Penuh dengan pelajaran, seperti Anda. Banyak pelajaran yang akan didapatnya setelah dia ngeband. Seperti Anda, industri bagaimana. Tapi kau nggak takut dengan seks bebas? Untuk anakku. Selagi dia nggak kena penyakit nggak apa-apa sih, Bang. Aku itu yang masih belum bisa berdamai loh, serius loh. Ya aku nggak munafik lah kan. Walaupun aku dulu pernah bandel sama perempuan, tapi Dia kalau misalnya seks bebas, abang nggak tahu gimana, Bang. itu tadi maksudku. Ah, ah. Berarti kan kita harus berdamai, Iya. ya kan? Tapi tidak bisa juga untuk mengikhlaskannya. Aku pribadi ya. Memang, tapi kan sisi lain kan kita harus memang betul-betul ngasih edukasi sama dia. Kok jangan sampai kena penyakit, itu nggak enak. Jadi lebih baik Kok seks bebas jangan ganti-ganti. boleh berarti. Jangan sampai lah. Doa kita kan nggak mau yang buruk kan. Tapi kalau seandainya dia masuk, udah dia terjun ke dalam itu, ya aku cuma mengingatkan. Pasti mungkin nanti umur 18 tahun. Ya, umur 18. Rian. Mana es cendolnya? Umur 18 sampai 20 masih pasti ku tanya. Udah pernah nggak? Aku bilang, make out, making love. Aku bilang. Ya kalau misalnya udah pernah, nggak usah dijawab nih. Nanti kalau dijawab, aku nanti sakit hati. Kalau misalnya udah pernah, tolong hati-hati jangan sampai penyakit. Kalau kau bisa berdamai dengan itu, Jangan dijawab, Bang. Dia jangan jawab.
Kita jangan sampai tahu, tapi kita ngasih edukasi sama dia. Aduh. Jangan sampai tahu lah bang, kita bang. Tapi kita kasih edukasi sama dia. Berarti itu PR kan? PR. Aku lagi mensiasatin gimana nih gitu. Kita edukasi sama dia, jangan sampai walaupun kita tahu, udahlah kita anggap aja lah dia nggak tahu. Kita anggaplah kita nggak tahu. Tapi kasih tahu sama dia kalau ini tuh jangan sampai ada penyakit di dalam dirimu tentang gara-gara kesenanganmu. Jangan sampai kesenanganmu itu ngerugiin kau. Gitu. Nggak ada ruginya itu kan enak terus. Kalau ada penyakit rugi kan? Kalau kena penyakit rugi kan? Iya kan? Aduh, aku Dari sampingnya enak. Anjing. Samping gini. aduh parah. Kita bisa apa bang, ya kan? Kita bisa apa lah coba? Dikekang terus, nggak mungkin lah. Di rumah terus, jangan kemana-mana ya. Di sini aja, di rumah aja, nggak mungkin lah bang. Kasian lah. Di luar dari pengawasan kita tuh Allah alam lah. Kalau misalnya dia itu memang, nah makanya orang-orang tuh zaman dulu kasih pondasi sama anak itu iman, benar. Dengan cara itulah kasih pondasi iman. silakan. Iya kan? Pak laki. Dikasih pondasi iman kan. Tapi ada juga kan yang kasih pondasi iman Iya. ngewek juga. Berarti kan tidak menjamin juga kan? Nggak menjamin. Jadi ketakutan loh. Iya betul. Kalau kita mau menanamkan iman ke dalam anak kita, berarti kita harus beriman juga dong. Benar. Sementara kita tahu, ya kita nggak usah munafik, kita tahu sendiri Kita nih tahu kapasitas kita kan. kapasitasnya sendiri. Dan rasaku sangat munafik kalau kita menyuruh anak kita beriman sementara kita enggak, orang tuanya. Bener kan? Benar. Itu PR kali Tapi kita bisa bang memberikan edukasi sama dia. tentang keimanan. Enggak. Tentang kalau kau sering ngewek, kau nggak pakai pengaman, kau bisa kena penyakit. Tapi kita bisa kan? Kalau kau sering ngewek, terus kau tembak di belakang nggak pakai postinor, Aduh. kau bakal hamil. Kalau kau mau ngewek, kau tembak dalam, kau beli postinor. Kenapa postinornya diulang-ulang terus? Iya kan? Iya enggak? Kita kasih edukasi gitu, jangan sampai kau stres gitu. Kalau kau misalnya nanti MB, daripada kau aborsi anakmu, mending kau kasih tahu sama kau, daripada kau aborsi anakmu, mending kau beli aja langsung postinor. Kalau kau mau tembak dalam, Jadi itu mau kasih tahu gitu. kasih tahu. Aku janjiin tuh, itu pasti ku kasih tahu edukasi yang kayak gitu. Berarti aku udah tahu nih kapasitasku. Mungkin berdamai mencoba, tapi untuk mengikhlaskan kayaknya belum mau. Benar, itu nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang bang. Anak abang kok. Iya kan? Aku juga nggak bisa memaksakan abang. Udahlah bang, ini tahun 2021 loh bang. Nanti ke depannya tahun 2028 gitu abang nggak bisa ngelarang. Nggak bisa bang, itu anak abang. Iya kan? Iya? Jadi PR sama kita. Jadi PR. Tapi kan kalau kita belajar tentang sex education ya bang, untuk anak itu penting kali loh. Aku pasti aku bilang itu udah bisa ku jamin. Aku pasti ngomong sama anakku. Anakku nggak akan kalau kau misalnya malu untuk membicarakan hal ini, berarti kau belum gede-gede kali menurut aku. Dan jangan ngewek. Nah itu baru aku bilang. Kalau kau misalnya gengsi atau kau ngerasa kalau ini nggak usah dibahas lah ya, ngapain dibahas ini orang malu loh bahas ini. Kau belum gede, kau belum pantas tuh ngewek. Kalau kau dengerin aku, kalau kau bisa menyerap di dalam kepalamu, aku boleh ngewek, aku boleh seks bebas asalkan jangan kena penyakit. Berarti kau udah gede. Memang murah suntiknya supaya limpul kan, tapi ngapain gitu. Penyakit cewek sama penyakit cowok kan beda bang, bisa diangkat loh rahimnya. Kena penyakit cervix dan segala macam kan. Bisa HIV, bisa AIDS malah. Ya sih.
Tapi nggak bisa kumaklumin itu narkoba lah. Ya, kalau itu tuh Nggak bisa kumaklumin. nggak bisa ya. Ini manusiawi bang, ngewek bang. Dia Berarti, cinta loh, ketertarikan. Masa kita larang sih? Itu dia. berarti itu berbeda ya. Iya. Dia mungkin udah over limit bang untuk mengatakan I love you, aku sayang kamu. Ada beberapa gestur yang memang harus ditunjukkan dia. Belum. Itu masih ada, hei. Ma, ada PS bang. Ada SPSP-nya nih. Ada SPSP-nya. Gitu bang. Dia udah nggak tahu loh bang cara mengungkapkan cinta. Abang lah. Terlepas dari ngewek nafsu ya. Abang pernah ngewek pakai cinta kan? Pernah. Berarti itu over. Abang bilang I love you. Kayak udah nggak cukup sih kalau aku ngomong I love you sama kamu. Ya inilah. Berarti I love you itu tidak perlu diutarakan. Nggak perlu. Ngewek harus. Aduh. Bang, dia itu saling cinta, Bang. Masa kita larang sih mereka untuk mengungkapkan cinta? Making love, membuat cinta. Kayaknya jadi. Kalau anakku dipaksa, aku tumbuhilah laki-laki itu. Oh, itu beda hal. Beda hal, aku pijak-pijak lah, Bang, sama tangannya. Karena itulah aku dari tidak pernah untuk memaksa. Meminta. Memaksa. Aku tidak pernah untuk ngomong duluan kan. Karena kan kita kan memang basic yang udah memang oke kan, Rian. Oke, Rian. Karena basic kita kan memang oke kan. Jadi Basic ya, oke ya. jadi kan ya datang aja kan gitu. Memang basic oke apa oke nih. Basic oke, maka datang aja. Kita nggak usah nyari ah. Kenapa abang nggak bisa nerima anak abang? Kalau dia ngaku, abang marahi. Itulah yang lagi kupersiapkan. Aku mencoba untuk berdamai, tapi untuk keikhlasannya kayak aku nggak ikhlas. Gitu. Karena aku berkaca dengan diriku sendiri. Aku tidak pernah memaksa untuk melakukan seperti itu. Kadang aku dipaksa, pernah. Beberapa kali kejadian. Anak abang manggil abang apa? Abui. Ya, Buy. Ada yang mau dibilang lah, Buy. Ini misalnya nih. Buy, aku kan udah 21 nih, Buy. Jadi aku pernah melakukan yang namanya seks, Buy. Apa respon abang? Belum sempat terpikir. Buy, kalau misalnya mau nikah, Buy, aku belum mau dulu. Tapi aku memang sayang sama dia. Atas dasar sayang, dan dia itu nggak ada maksa sama sekali. Memang kami melakukan itu dengan rasa sayang sepenuhnya. Berat ya? Benar lah. Berat ya? Berat ya? Pasti Kalau dia di umur 21, aku harus panggil laki-lakinya kayak. why? Ya aku mau tahu. Laki-lakinya seperti aku nggak? Nggak tahu ya, mungkin agak egois, tapi mungkin dengan cara aku berdamai dengan melihat laki-lakinya dulu. Emang gimana sih kriteria anakku gitu. Kalau grunge gitu kan? Pasti Om. pasti ada hal positif dari Iya. dari anak itu. Ya kayak kenapa anakku mau? Pasti. Ambil aja lah. Itu nggak apa-apa berarti. Kalau abang panggil berarti 21. Iya. Kau harus kau jaga dia ya. Gitu. Abang menekankan sama dia. Nggak egois, nggak bisa egois dong. Iya, nggak bisa egois, Nggak makanya bisa nggak bisa egois dong. egois. Itu kan egois namanya loh. Egois. Iya kan? Iya. Egois itu. Iya. Egois itu namanya. Iya kan? Kau harus kau jaga dia ya. Soalnya kau first time-nya dia. Kan egois. Egois. Kalau misalnya anak kita udah nggak mau lagi sama dia, Minimal aku harus tahu karakternya. Kenapa anakku mau sama dia? Ada nggak lebih spesial lah? Bang, aku bisa dapat ngobrolan kita ini. Semakin kita ngebebasin anak, mereka itu tahu kapasitas diri mereka, Bang. Aku ini bebas di rumah, Bang. Tapi aku tahu kok Beda batas- ya, bebas dengan tidak peduli ya. Iya, Beda ya, beda ya. Aku demokrasi di rumah.
Jadi aku tahu gitu, ini kalau misalnya aku melakukan hal ini terlalu bebas dan ayahku pasti kecewa. Soalnya aku udah dikasih kebebasan, kenapa harus dikhianati kebebasannya? Benar. Boleh coba tuh nggak? Iya kan? Kalau dia bebas, dia pasti tahu nih bang. Anjing, aku nih, misalnya nih, aku minum di depan ayahku nggak apa-apa. Misalnya ada anak gitu, aku dijemput sama cowok aku, terus pergi, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah tapi kalau misalnya aku make narkoba sama pacar aku berdua, ayahku pasti marah, nggak akan mau lah aku khianati kebebasannya. Makanya aku mau nanamkan dari awalnya menghargai dulu nih, menghargai sama nurut. Benar. Nah kalau kayak misalnya gini, kayak kita punya pulau sendiri nih, kita bisa ngelakuin apa aja nih. Kita bisa telanjang di situ, kita bisa ngewek di situ, kita bisa bangun rumah di situ. Tapi kalau kita udah ngerusak laut itu kan nggak bebas namanya. Iya kan? Kita dikasih loh kebebasan. Kenapa sampai kayak gini kau gitu? Ya, pokoknya kita jangan sampai tertutup lah bang sama anak, atau kita tidak membicarakan hal apapun sama anak. Berarti harus sering komunikasi. Sering komunikasi. Ini kita cerita berandai. Kalau seandainya kau menikah lagi, taruhlah misalnya punya istri 2 atau berapa gitu. Terus kau menikah, udah ada bonusnya nih. Anakku 2. Maksudnya dia bawa anak. Dia juga bawa anak. Dari yang pertama. Oke. Gimana kau bukan menanggapin, ngerangkul anak dia? Kita nggak bisa munafik lah. Darah daging sendiri sama yang bukan. Kayak aku ngetrit keponakan aku sih. Nyetir keponakan. Keponakan aku manja-manja sama aku. Ya kayak gitu mungkin. Dan aku mungkin nggak akan bilang kalau itu anak aku. Kenapa? Ya orang lain bang. Mungkin aku paksain kan untuk menyenangkan hati istri aku. Tapi kan itu kan kena psikis ke anak tersebut kalau dia nggak Enggak lah, dilakuin. nggak akan aku bilang lah gitu. Dia kalau gini, aku serahkan sama anak itu. Oke. Dia mau manggil aku om, Mm-mm. mau manggil aku pak, Oke, dia nerima kau nih. terima aku. Nah, terus gimana kau mau ini? Kalau misalnya dia karena gini bang, kita yang masuk ke dalam kehidupan dia, Oke. kita lah yang adaptasi sama dia. Oke, benar. Kalau kau nolak nggak apa-apa, Oke. tapi aku berusaha untuk mendekatkan diri juga kok. Kalau dia nerima, Kalau nerima, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. gimana kau nge-treatnya? Seperti keponakan aku. Kau mengizinkan dia masih bertemu dengan orang tua pertamanya nggak? Pastilah. Pastilah bang. Pasti. Istri aku juga kalau misalnya mau ketemu sama mantan suaminya nggak apa-apa. Anjing, kalian udah pernah ngewek loh gitu. Kalian udah pernah menjalani kehidupan sama-sama loh. Tapi nggak jadi ketakutan sama mau bahasanya selingkuh dengan orang baru itu jauh lebih sulit ketimbang selingkuh dengan mantan sendiri. Tinggal petik jadi. Nggak perlu ada pendekatan, kita tinggal guide aja jadi. Balikkan aja ke diri kita masing-masing. Bercerai itu bang, keputusan yang paling sulit loh bang. Oke. Kembali lagi yang ku bilang tadi. Kita berkaca aja sama diri sendiri. Kau jumpa mantan. Nggak perlu repot-repot bro. Ya gini. Sentuh aja sedikit. Yuk. Kalau dia jumpa sama suaminya lagi, Mantan suaminya. mantan suaminya, aku nggak ngelarang. Kau punya kenangan sama dia, kau punya kehidupan sama dia sebelumnya. Kalau kau masih mau merawat kenanganmu ya nggak apa-apa bang. Aku kan nggak mungkin sih bang bisa brainwash otak orang sih. Ya kan. Kita yang ketemu sama mantan SMP pun masih ada deg-degan. Manusiawi itu. Berarti kau nggak pernah mempermasalahkan itu? Nggak pernah. Aku yang naluri dari diberikan Tuhan, aku nggak mau cut bang. Seks yang kayak tadi nih, yang feminim, itu kan naluri yang diberikan Tuhan, kenangan. Dan kalau Cinta. misalnya setiba-tiba
kalian terjadi masalah, memungkinkan nggak kau jadi beranggapan negatif? Itu udah feeling seorang suami sih, Kalau dia macam-macam. macam-macam. Selama kau tidak ada feeling itu, kau membebaskan. Bebaskan. Tapi kalau udah ada feeling negatif, Apapun hal Ambil buruk, sikap. apapun hal buruk pasti dibuka sama Allah. kau percaya itu? Percaya itu. Iya kan? Aku setuju. Karena gini bang, yang namanya sifat alamiah manusia itu nggak bisa diikat bang, kasihan bang. Abang lah ini, kenceng ditahan-tahan, sakit kan? Berak, jangan berak kok, jangan berak. Di borgol lah bang, sakit kan? Yang namanya dari Tuhan itu jangan diikat. Tapi kalau misalnya kau selingkuh, itu habit. Itu atas kemauanmu, bukan atas kemauan Tuhan. Dan kau membolehkan. Enggak lah, kalau selingkuh. Selingkuh itu bang, habit emang. Ada sekali, ada dua kali. Itu bukan, itu kepuasan itu. Kayak orang main judi. Berarti kau yakin ya, kalau memang itu hal buruk, pasti Pasti dibukakan diberikan nama petunjuk Allah. ya. sama Dibukakan Allah. nama Allah, apapun itu. Mau dalam 10 tahun, mau dalam 15 tahun. Dan itu kau terapkan juga sama dirimu. Iya, Berarti kau nggak mau selingkuh. aku nggak pernah selingkuh sekalipun. Karena bakal dibukakan juga kan. Bakal dibuka. Dan bakal ketahuan. Bakal ketahuan. Mau serapat-rapat apapun. Tapi aku dari dulu sampai sekarang tidak pernah berani untuk main tangan atau main Enggak kasar. bang. Karena rasaku percuma sih. Benar ya? Itu apa gitu. Makanya kalau ada orang tua yang sampai cubit anaknya sampai Kau biru. kontol main sama aku. Berani kok, anjing. Kalau kau mukul-mukul anakmu, mukul binimu, kontol kau main sama aku. Gak berani kau kan. Main sama ngimbang lah, anjing. Tapi biasanya yang main tangan dengan anaknya itu perempuan. Jangan salah. Karena kita sebagai bapak lebih punya hati daripada seorang ibu. Padahal mereka yang melahirkan. Mungkin kurasa itu ya, karena mereka yang melahirkan. Dan begitu anaknya itu kasar sama dia, terus dia main tangan. Kurasa itu letak Nah, ininya ya. Itu gunanya kita, Bang. Gimana caranya kalau misalnya dia selek sama mamanya? Kita ada. Kalau dua-dua lah, nggak peduli. Kalau bapaknya lah main tangan, aku benci kali orang tua main tangan ya, langsung naik ke bunuh-bunuh aku. Kira mau ya. Iya. Makanya aku nggak pernah sanggup tengok video-video yang di Enggak, Facebook enggak. itu. Aku nggak akan kutonton tuh, Bang. Nggak akan pernah aku tonton. Aku pernah jumpa di playground. Anakku lagi main. Ada bapaknya. Tenis. Dia anaknya itu nggak bisa dibilangi lah. Diginikan bapaknya. Tolak bapaknya gini. Udah tanya. Boy, kau main sama aku aja ya? Apa katanya? Iya, ada apa katanya gitu. Enggak, kau main sama aku aja daripada anak kau digini-giniin. Gue bilang. Kalau kau memang udah emosi kali, gue bilang. Diam aja dia. Main handphone dia. Keren. Aku udah tanya bang. Kau main sama aku aja ya, gue bilang. Daripada ke anak kau. Kau lampiaskan emosi kau. Kalau kau emosi kali, gue bilang. Nggak imbang ya. Nggak imbang, gue bilang. Main handphone aja dia. Ngontol, gue bilang. Udah cabut aku. Pernah kejadian tuh? Iya. Aku belum pernah sih. Karena diginikan istriku yang lihat tuh katanya. Gitu. Gitu. Tapi kalau pacaran aku nggak peduli. Naik kereta nih, berhenti, ditepuk ya, nggak peduli aku. Bebal bang ceweknya itu. Udah tahu digituin, masih juga Itu kok pacaran. nggak peduli aku. Bodoh itu ceweknya. Beda Lapor sama polisi anak pun ya? bisa. Sama anak Oh, beda iya. ya. Anak-anak mau kayak mana bang ngomong bang? Mau lapor polisi, LBH? Nggak mungkin kan? Ya udah ngerti ya kan? Iya. Kalau cewek itu anjing udah bisa ngentot tapi bodoh dipukuli mau aja. Iya kan? Bukan aku nggak peduli tapi cengengen lah, Wak. Kalau untuk yang kayak gitu tuh memang nggak layak untuk jadi pasangan. Kalau yang main tangan kayak gitu. Aku bentak istri aku nggak pernah loh, Bang. Aku ngomong kayak gini kan. Kayak mana aku mau bentak coba? Kalau aku cermin sih. Gak baik.
cermin. Dia kasar, aku kasar. Dia lembut, aku lebih lembut. Iya benar. Gitu aja, tapi bukan berarti dia kasar tuh aku untuk melawan emosi, enggak. Menunjukkan. Ya aku juga tersulut emosi gara-gara kau gitu. Bukan gitu. Aku menunjukkan gini, kalau kau nggak mau dicubit, jangan cubit orang. Itu benar, aja benar, poinnya. benar, Jadi kalau dia kasar, aku kasarkan aja sedikit, naik sedikit lah. Sep, nanti dia diam tuh. Nah, diam. Enggak langsung aku yang ini, enggak. Gitu aja, sebagai cermin aja. Karena bagi aku, ngomong sama orang emosi nggak masuk, mendingan udah. Untuk apa kan? Jadi caraku Sama kayak gini, jangan memberi janji ketika kita senang. Jangan memutuskan ketika lagi emosi. Iya kan? Lagi senang-senang janji. Ya, nggak aku tinggalin kok. Waktu kapan? Itu waktu kapan? Iya jatuh. Kok bisa jatuh? Pas kocok jatuh, ah. Gila aja. Orang negatif yang ngeri kali. Aura negatif. Aduh. Kiriman ini kiriman nih. Ada burung nih. Ada burung hitam nih di sini nih. Oke. Ya udah begitulah. Tentang pembicaraan kita selama ini. Nanti ada beberapa part mungkin ya Bang ya. Mungkin ada tentang parenting, ada sex education, Ya. ada cita-cita anak. Kita nggak bisa memaksakan ya. Di episode kali ini kita berbicara tentang parenting. Episode kedepannya. Mungkin teman-teman ada masukan, silahkan di komen yang di YouTube, yang di Spotify. Ada komennya nggak sih? Nggak ada. Yang di Spotify dengarkan aja lah ya. Curhatan kami Curhatan kami sebagai orang tua. sebagai orang tua. Karena aku rasa Ini semuanya bakal panjang jadi orang sih. tua. Panjang kan? Sih. Untuk dibahas ini panjang. Kedepannya mungkin kita bisa menyelip-nyelipkan juga lagi ya. Dan jangan ditakutkan juga ya. Betul, jangan ditakutkan nikah. Kalau udah siap untuk mendapatkan masalah setiap harinya nggak apa-apa. Nggak gitu aja. Biasa itu, setahun 2 tahun aku rasa kalau kata orang tua dulu ya baik lagi kata orang tua. Kalau kata orang tua dulu, kita mengalami masa itu tuh sampai umur pernikahan di 4 tahun. Iya, aku 4 ngerasain tahun. itu. Makanya yang gagal kan. 4 tahun itu berhasil kita lewatin, insya Allah akan bakal langgeng selamanya. Jadi selama 4 tahun itu kalau nggak berhasil ya pasti gagal. pasti hancur. Abang udah ngelewatin 4 tahun. Belum. Jadi buat teman-teman juga pernikahan itu jangan ditakutin. Kalau mau nikah aja. Jangan Jalani. tunggu sukses. Ada baiknya kalau suksesnya Suksesnya bareng-bareng, ya kan? Karena kalau kita nunggu sukses dulu, aduh susah nanti tuh. Mau apa? Sukses itu dalam arti apa ya? Punya Gojek pun kita udah punya platform sendiri kayak Gojek juga. Kalau misalnya dalam hatinya nggak sukses lah. Setuju. Pandai kali ngomong aja. Keluarga pun gagal anjing. Apa? Susah juga tapi kalau nggak sukses duluan. Kenapa? Kita nggak bisa ngidupin anak istri kita nanti. Rezeki itu udah ada, udah diatur. Rezeki udah ada. Kalian boleh Pas Covid ya nggak ada. Kayaknya panjang. Panjang. Kalian boleh lihat sewaktu kita lajang sama sewaktu sudah berkeluarga berbeda lah rezekinya. Diriku berbeda walaupun hancur. Ya, Rezekiku gitu. berbedanya hancurnya kan. Berbedanya tuh jadi lebih berkah. Lebih berkah ya. Aku mikirnya sebelum nikah itu mungkin rezekiku nggak berkah nih. Begitu menikah pas kurang berapa hari 1 minggu kayak dibersihkan semuanya. Aku yang disuruh cari jalan untuk berkah. Mungkin anakku yang tidak mau makan Uang kayak gitu-gitu. mungkin yang mau dari berkah-berkah aja. Tergantung dari doa kita lah, karena Betul, itu betul. terbesit dalam hatiku bahwasanya kalau menikah nanti aku mau anakku Jangan makan uang kayak gini. mau yang berkah-berkah aja. Diaminin. Ya amin. Rezeki ada aja, asalkan nggak ada Covid. Anjing kali. Hancur semua. Oke guys, cukup Ya, sekian dulu Rumah CPP. tangga. Tol. Masih emosi aja nih, masih emosi aja. Tol. Oke, keluarkan terus. Apa lagi? Mabuk aja lah udah yuk. 20 pertama, ketik-ketik.
Ya begitulah ya podcast kali ini ya. Mungkin ada beberapa part dibagi-bagi aja bang ya kan. Ini. Oh, Nggak usah sekali ya? semua aja lah udah. Semua ya. Heeh. Gas aja. Oke siap. Ini tergantung jatuhnya vendor lah. Kita ikut aja. episode pertama, episode kedua. Episode pertama kita buat ya. Episode pertama ya. Karena episode pertama semalam audionya rusak, nggak jadi tayang di Spotify. Oh gitu. Ini tayangnya Spotify. Spotify sama YouTube. Betul. Jangan lupa ditonton dan didengarkan. Yoi. Kalau mau komen atau kalian mau kasih masukan boleh di Instagramnya al_tiboy atau Di Anza Rahab Instagramnya 10K. dan jangan lupa di follow juga Hubungan Kopi ya. Hubungan kopi. Jangan lupa ngopi-ngopi di sini. Ini Hubungan Kopi. ya. Kayak ini, beauty vlogger. Oke guys, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.